menggunakan magnet, kumparan, dan galvanometer. Seperti apa sih percobaan Faraday? Kita perhatikan percobaan berikut ini. Nah, jadi magnet digerakkan keluar masuk ke dalam kumparan. Nah, karena kumparan ini dihubungkan dengan galvanometer, maka nanti jarum ini akan bergerak. Penyimpangan jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan ini mengalir arus listrik. Karena memang si galvanometer ini berfungsi untuk menunjukkan ada tidaknya arus listrik. Nah, berarti kan karena jarumnya menyimpang, ada arus. Arus ini disebut dengan arus induksi. Karena arus induksi ini dihasilkan oleh oleh gerakan magnet tadi, maka disebut juga dengan nama gaya gerak listrik atau GGL induksi. Nah, apa sih yang menyebabkan timbulnya GGL induksi? Timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan ini disebabkan adanya perubahan garis gaya magnet yang memotong kumparan. Masih ingat kan kalau sebuah magnet itu memiliki garis-garis gaya magnet yang berasal dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, ini kan muncul tegangan atau beda potensial ya di ujung-ujung kumparan ini. Nah, inilah yang disebut dengan nama induksi elektromagnetik. Jadi, apa sih induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik yaitu peristiwa terjadinya tegangan pada ujung-ujung kumparan karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet. Kemudian apa saja faktor-faktor yang menentukan besarnya GGL induksi? Ada 3 hal. Yang pertama adalah banyaknya lilitan kumparan. Semakin banyak lilitan akan semakin besar pula GGL induksi yang dihasilkan. Yang kedua adalah kecepatan pergerakan magnet. Ketika magnetnya bergerak, maka semakin cepat pergerakannya akan semakin cepat pula, akan semakin besar pula GGL induksinya. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan magnet yang digunakan. Nah, kita masuk materi kedua yaitu penerapan induksi elektromagnetik pada beberapa alat. Nah, kali ini pada generator dulu ya. Kita bahas generator dulu. Generator merupakan alat yang bisa membangkitkan GGL yang besar. Nah, alat ini mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Generator ini dimanfaatkan ya untuk membangkitkan tenaga listrik PLN. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Generator terdiri dari beberapa bagian dulu ya. Kita mengenal bagiannya dulu. Di sini ada kumparan, kemudian ini magnet tetap, ini sikat-sikat, dan ini cincin. Sikat-sikat ini cincin. Nah, prinsip kerjanya kumparan ini berputar di dalam medan magnet sehingga nanti akan menghasilkan GGL induksi. Jadi GGL induksi ini bisa dihasilkan dengan cara magnetnya yang digerakkan di dalam kumparan ataupun kumparannya digerakkan di dalam magnet, itu sama saja. Nah, kemudian jenis-jenisnya. Generator itu ada 2 jenis. Ada generator AC atau arus bolak-balik ya. AC alternating current. Generator AC ini terdiri dari sebuah kutub utara dan kutub selatan magnet yang permanen. Nah, misalnya berbentuk U. Kemudian kumparan ini di dalamnya. Lalu ada cincin logam. Ini cincinnya ada 2. Kemudian ini sikat-sikat karbon. Nah, perhatikan nih untuk generator AC ya, cincinnya ada 2. Kita akan bedakan dengan yang generator DC. Generator DC prinsipnya hampir sama, tapi perbedaannya adalah ini. Kalau tadi cincinnya ada 2 untuk generator AC tadi, maka untuk generator DC itu cincinnya hanya 1, tetapi cincin belah. Cincin belah ini dinamakan komutator. Oke, kita lanjut penerapan induksi elektromagnetik pada dinamo. Dinamo ini sebenarnya hampir sama saja dengan generator, tetapi dinamo ini membangkitkan energi listrik yang kecil.
pada dinamo magnet yang berputar di dalam kumparan. Misalnya pada dinamo sepeda. Poros dinamo dihubungkan dengan roda sepeda ya. Ini ya. Dihubungkan dengan roda sepeda sehingga ketika rodanya berputar, porosnya ikut berputar dan ini akan memutar magnet yang ada di dalam kumparan ini sehingga akan terjadi GGL induksi. Nah, GGL induksi yang muncul pada dinamo ini digunakan untuk menyalakan lampu. Semakin cepat roda berputar akan semakin terang pula nyala lampunya. Lanjutnya adalah penerapan induksi elektromagnetik pada transformator atau trafo. Apa sih transformator? Transformator atau trafo merupakan alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Jadi, harus ada syaratnya tegangan listriknya bolak-balik atau AC, alternating current. Gimana sih cara kerja trafo? Trafo memiliki dua kumparan, ada kumparan primer dan ada kumparan sekunder. Kemudian ada juga di sini ada inti besi lunak di dalam kumparan itu. Prinsip kerjanya pertama adalah arus bolak-balik masuk ke kumparan primer ya. Dan ini akan membuat adanya perubahan medan magnet di kumparan primer. Nah, perubahan medan magnet tadi diteruskan oleh inti besi lunak ke kumparan sekunder. Nah, sehingga kumparan sekunder juga akan mengalami perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet pada kumparan sekunder akan menghasilkan GGL induksi. Jenis-jenis trafo ada dua jenis. Yang pertama adalah trafo step up. Dari kata-katanya step up, up itu kan naik ya. Berarti trafo step up adalah trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Jangan lupa ya. Ciri-cirinya, yang pertama adalah NP lebih kecil dari NS. Jumlah lilitan primer, nih jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Ini nampak perbedaannya ya. Kemudian yang kedua, VP lebih kecil dari VS, artinya tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Nah, untuk yang primer biasanya diberi dengan tanda seperti ini. Seperti cacing ya anak-anak, ini menandakan bahwa dia adalah bagian primer. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah IP lebih besar dari IS. Kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Ya, untuk NP lebih kecil, VP juga lebih kecil, tapi IP lebih besar. Ingat-ingat ya, untuk I atau kuat arus itu yang berbeda sendiri. Berikutnya adalah yang B, trafo step down. Down itu turun, berarti trafo step down merupakan trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Ciri-cirinya, yang pertama, NP lebih besar dari NS. Jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Ciri yang kedua, VP lebih besar dari VS. Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Yang ketiga, IP lebih kecil dari IS. Kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Ya, jadi mengingatnya kalau dia step down, itu kan pertamanya lilitan primernya ini menurunkan jumlahnya ya, ini banyak, sekundernya sedikit kan menurun. Tegangannya juga demikian, tegangan primer akan lebih besar daripada sekunder. Kuat arusnya itu lebih kecil untuk yang primer ya, primer lebih kecil dari sekunder. Pokoknya untuk yang kuat arus itu yang berbeda sendiri dari dua di atasnya ini. Nah, dari ciri-ciri tadi kita bisa menyusun persamaan matematis untuk transformator. Pada transformator, jumlah lilitan sebanding dengan tegangan. NP per NS sama dengan VP per VS. Masih ingat ya tadi NP, jumlah lilitan primer, NS, jumlah lilitan sekunder, VP, tegangan primer, VS, tegangan sekunder. Persamaan kedua, pada transformator jumlah lilitan akan berbanding terbalik dengan kuat arus. NP per NS sama dengan IS per IP, sehingga kalau pakai
pakai kuat arus ya, maka ini N-nya P, I-nya S. Gini. Ini berbanding terbalik. Kemudian kalau kita hubungkan tegangan dengan kuat arusnya, tegangan pada trafo juga berbanding terbalik dengan kuat arusnya. VP per VS, IS per IP. Sehingga kalau kita bahas kuat arusnya atau I-nya, itu yang di atas yang S. Dari persamaan tersebut bisa ditulis hubungan antara jumlah lilitan N, tegangan V, dan kuat arus I sebagai berikut. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Ya, P di atas, VP, P-nya juga di atas, tapi kalau I yang di atas adalah S. Kita lanjutkan efisiensi transformator. Efisiensi transformator merupakan perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator. Efisiensi sama dengan WS per WP kali 100%. Nah, kita karena membahas energi, kita juga bisa menggunakan daya. Efisiensi sama dengan daya simbolnya P ya. PS per PP kali 100%. Masih ingat daya itu daya tegangan kali kuat arus, atau P adalah V kali I, sehingga efisiensi sama dengan VS kali IS bagi VP kali IP kali 100%. Penjelasannya adalah, ini simbol efisiensi, WS energi sekunder, WP energi primer, PS daya sekunder, PP daya primer. Untuk VS tahu ya, tegangan sekunder, VP tegangan primer, IS kuat arus sekunder, IP kuat arus primer. Ini saya beri contoh soal satu saja, saya ambil dari buku siswa halaman 36. Sebuah transformator memiliki 1500 lilitan primer dan 300 lilitan sekunder. Bila tegangan sekunder transformator tersebut 3 volt dan arus primernya 4 mA, berapakah tegangan primer dan arus sekundernya? Pertama kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui jumlah lilitan ini NP sama dengan 1500 lilitan, NS 300 lilitan. Tegangan sekunder berarti VS 3 volt dan arus primer simbolnya adalah IP sama dengan 4 mA. Yang ditanyakan tegangan primer simbolnya VP, arus sekunder IS. Kita jawab yang pertama menentukan VP. Kita gunakan NP per NS sama dengan VP per VS. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. NP ada ya ini 1500 dibagi NS, NS ini 300 sama dengan VP. Belum ada, kita tulis saja VP per VS. Diketahui ada yaitu 3. Kemudian kita sederhanakan, tinggal 15 kali 3 ini yang kita coret nolnya saja ya, maksudnya ya 02 di atas dengan 02 yang di bawah ini, sehingga tinggal 15 kali 3 sama dengan VP kali 3. Maka VS, maaf ini VP bukan VS ya, maka VP sama dengan 45 per 3, 15 volt, atau langsung dicoret aja 3 dengan 3 ini menjadi VP nya adalah 15. Ini maksudnya adalah VP ya, mohon maaf. Lalu yang B adalah menentukan IS. NP per NS sama dengan IS per IP. NP 1500, NS 300, IS-nya belum diketahui, per IP-nya 4. Sama kayak tadi disederhanakan. 15 kali 4 perkalian silang ya, sama dengan IS kali 3. Maka IS 60 bagi 3. 20 mA. Kita lanjutkan kemagnetan dalam produk teknologi. Sesuai dengan buku siswa, kita akan membahas 3 jenis teknologi yang memanfaatkan kemagnetan. Yang pertama adalah teknologi MRI, Magnetic Resonance Imaging. MRI menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan atau menggambarkan kondisi kesehatan organ dalam manusia tanpa melalui pembedahan. Nah, orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan dalam alat MRI ini. Berbaring di sini ya. Kemudian akan masuk ke sana. Masuk ke alat MRI ini.
Medan magnet pada MRI, jadi ini isinya medan magnet nih ya, disusun oleh magnet-magnet di dalamnya. Nah, medan magnet MRI ini 5000 kali lebih besar dari medan magnet bumi, sehingga hal itu akan mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas, seperti jarum kompas. Nah, setelah sejajar, nih ya, dia bisanya sejajar itu karena ditembak dengan gelombang radio agar arahnya menjadi sejajar. Tadinya kan masih seperti jarum kompas. Nah, kemudian setelah ditembak menggunakan gelombang radio menjadi sejajar. Nah, setelah saatnya sejajar itu, dia akan memancarkan gelombang radio yang akan diterima oleh komputer sebagai gambaran gimana kondisi tubuhnya. Ini misalnya pada kepala ya, ini atau CT scan ya. Nah, ini yang bisa membacanya adalah tenaga ahli, yaitu dokter. Kalau kamu ingin belajar lebih lanjut tentang ini, nanti jadi dokter. Berikutnya adalah pemanfaatan pada kereta maglev, magnetic levitation, atau pengangkatan magnetik. Maglev ini merupakan sistem transportasi kereta api yang menggunakan 2 set magnet untuk menggerakkan gerbong kereta. 1 set untuk mengangkat keretanya ke atas, dan 1 set lainnya adalah untuk mendorong keretanya ke depan dengan kecepatan yang tinggi. Berapa kecepatannya? Bisa mencapai 400 km per jam, bahkan sedang dikembangkan yang sampai 600 km per jam. Nah, kereta maglev ini menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet. Jadi pada gerbongnya ini ada magnet superkonduksi, magnet yang sangat kuat. Kemudian ini pada lintasannya juga diberi magnet ya, ini elektromagnet. Nah, magnet-magnetnya ini dipasang-pasangkan yang jenisnya sama sehingga akan terjadi tolak-menolak kan kalau kutubnya sama. Kalau kutubnya sama akan tolak-menolak sehingga gerbong keretanya ini akan terangkat ke atas, tidak menempel pada lintasan. Nah, sehingga tidak ada gaya gesekan kan antara si gerbong dengan lintasan ini. Kemudian setelah terangkat akan didorong dengan kekuatan ini electrical power source ini ya, ini juga kekuatan magnet, induksi elektromagnetik untuk mendorong si kereta tadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Oke. Lanjutnya adalah pemanfaatan magnet dalam pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Mungkin kamu sering mendengar tentang PLTN. Pada PLTN ini, energi yang digunakan kan berasal dari reaksi inti atom. Bisa reaksi fisi, pembelahan ya, atau juga reaksi fusi atau penggabungan. Dan ini terjadi dalam reaktor nuklir. Sebagaimana kita ketahui bahwa reaksi nuklir itu akan bisa menghasilkan partikel yang berbahaya bagi kesehatan bila itu sampai menyebar ke lingkungan. Nah, untuk mencegah menyebarnya partikel berbahaya tadi, akan digunakan botol-botol magnet besar ini. Nah, botol-botol magnet ini memiliki medan magnet yang sangat besar sehingga akan menarik partikel bermuatan tadi agar tetap berada di dalam reaktor, tidak sampai keluar dari reaktor. Ya, itu tadi beberapa pemanfaatan magnet dalam produk teknologi. Ini daftar pustaka untuk menyusun PowerPoint ini.